Mhm. Sekarang mungkin dilaporin kah atau gimana? Sekarang kan masih di tahap di penjara ya. Jadi untuk selebihnya aku kurang tahu sih. Cuma sekarang kakak tuh tinggalnya sama siapa sih? Sekarang aku lagi tinggal sama saudaranya papa di Jakarta. Dan papa kemarin banget baru ke Bali. Karena urusin kerjaan dan perpindahan. Kalau ayah kandung kakak gimana? Oh, itu ayah kandung aku. Yang ke Bali ini? Iya, Nggak, berarti nggak tinggal sama ayah kandung? bakal tinggal. Ini cuman sementara doang di Jakarta. Dan mungkin kalau nggak papaku yang ke Jakarta, kalau nggak aku yang ke Bali. Tapi sebenarnya kita tinggalnya di Bali. Berarti ada kemungkinan juga kakak akan tinggal di Bali ya? Iya, dan before this aku udah tinggal di Bali. Iya. Oh, sekarang berarti di Bali? Seharusnya di Bali, iya. Cuma lagi di Jakarta aja? Iya, karena lagi urusin ada. Nah, kabarnya kakak tuh sempet nggak ada komunikasi, itu bener gak sih kak? Sama siapa? Sama kan sama ayah juga. Kalau sama papa sih selama ini kita ngomong lancar aja sih. Dan sekarang pun papa tahu aku di mana. Papa juga ngeliatin dari jauh. Papa juga nitipin ke saudaranya papaku kan. Tapi kalau mami, iya itu emang benar karena beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah sebulan yang lalu kayaknya, itu kita ada sempat berantem dan dimana India sampai kayak ngeblok aku, nge-unfollow. Jadi kalau misalnya tentang komunikasi sampai sekarang kita belum ada sih. Katanya juga sempat mami tuh nyuruh kakak pulang, itu benar nggak? Iya, benar kok. Dia menyuruhku untuk pulang. Tapi kenapa alasan aku nggak mau pulang? Karena salah satunya adalah aku masih belum siap ada di posisi rumah itu lagi. Karena yang aku tahu mamiku masih dalam pernikahan dengan suaminya dan aku kan nggak tahu what will happen next. Aku juga jadi nggak ngerasa safe di rumah sendiri. Dan aku nggak mau tiap hari ngerasain cemas, khawatir, dan takut. Jadi aku lebih mending untuk ya udah aku tinggal sama papa aja. Dan ya tapi mamiku malah salah tangkep kan jadinya. Tapi aku mau kok kalau misalnya mami kayak reach me out slowly, dikit per dikit, pelan-pelan, kayak yang ngebenerin situasinya gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi untuk seret aku langsung pulang ke rumah lagi untuk sekarang, aku nggak bisa. Kemarin mami nyuruh pulang ke kakaknya tuh gimana sih, dia bilang? Kemana? Nyuruh pulangnya tuh kayak gimana bilangnya ke kakak? Hmm, kayak dia nyuruh gimana ya? Contoh, Michelle pulang ya, urusin kayak karir kamu segala macam, kayak think about your future ahead of you segala macam. Dan dia bilang kayak mami kamu tuh artis, kamu harus manfaatin namanya sebaik mungkin. Dan iya nggak ada salahnya sih, tapi kan baik lagi kalau misalnya aku melanjutkan itu, aku harus ada berada di rumah. Posisi aku harus ada berada di posisi rumah gitu. Nah kan ini sampai saat ini kakak belum komunikasi sama mami ya? Belum. Sebenarnya alasan dari kakak sendiri kenapa sih belum komunikasi? Kalau dari aku, kenapa aku belum reach out ke mamiku karena omongan yang terakhir yang dia ucapin tuh agak sakit. Jadi aku nggak ada nggak ada belum ada kepikiran untuk ngechat duluan gitu. Boleh dikasih tahu nggak tuh omongan mami tuh apa sih? Baik lagi ini sangkut paut dengan kasus yang lagi beredar ya. Makanya yang bikin aku kayak sakit karena sesuatu yang paling dalam yang aku udah kubur, yang aku udah coba tutupin dan udah coba
dikit per dikit heal, tapi malah dimunculin lagi gitu. Itu yang bikin aku kayak sakit. Berarti berantemnya sama mami karena kasus ini. Iya, karena kasus ini. Tapi mami masih suka ngechat kakak nggak? Ngechat enggak, pokoknya semenjak kita berantem dari dua pihak juga nggak ada. Mungkin mami pernah nyamperin kakak kemana gitu. Enggak sih, nggak ada. Tapi sebenarnya kakak kangen nggak sih sama mami? Pasti sebagai anak pastinya ada rasa kangen dong, pastinya. Tapi ada beberapa hal juga yang bikin aku ngerasa kayak, iya aku bisa ngehold ini dulu kok, rasa kangennya aku bisa tahan dulu untuk sementara. Karena ya situasinya kan lagi kurang nyaman ya. Nah itu gimana kakak cara mungkin mengurangi rasa kangen kakak ke mami? It's not that easy, tapi salah satu caranya ya aku banyakin kegiatan, dan mungkin kayak apa ya, dibilang lupain juga nggak bisa sih, soalnya kayak misal aku ada kegiatan ini, ada ini tetap aja bakal kepikiran kayak ya I miss my mom gitu. Tapi ya udahlah. Mungkin apa aja sih yang dikangenin dari mami? Mami yang aku kangenin itu ya udah mami being mom gitu, my mom being mom, ngerti nggak gimana? Jadi kayak I miss her, ya sikap biasanya dia aja, dan kadang aku kangen kayak misalnya diomelin secara kayak bercanda, atau kayak kita lagi lucu-lucuan terus bercanda segala macam terus diomelin. Nah itu kadang yang bikin aku kayak flashback, jadi kangen. Jadi kayak kangen situasi rumah yang dimana masih masih happy, romantis, dan kayak ya nyaman lah. Tapi ya ada beberapa hal juga yang bikin aku kayak ya it's okay, you can move on from that. Mungkin momen sama mami juga nih, apa sih yang dikangenin? Kayak masak bareng atau belanja bareng gitu. Hmm, kalau kalau kita tuh sebenarnya jarang berduaan. Selalu ada kayak adekku atau kakakku. Jadi kayak kalau misalnya dia lihat kita pergi berduaan tuh sebenarnya jarang banget sih. Jadi apa ya? Salah satunya itu pas dia lagi ngejalanin bisnis makanan donat. Itu aku bantuin dia bikin karena aku suka baking kan. Aku suka kayak bantuin baking lah gitu. Jadi itu sih mungkin salah satunya. Kedekatan dengan mami tuh seperti apa sih kakak? Kapan tuh? Pas masih bareng-bareng kakak mami. Hmm, berapa ya? Sering curhat bareng gak sih dengan mami? Enggak. Dia sering curhat, tapi mungkin kayak ya sebatas curhat-curhat doang. Tapi kalau aku lebih nutup, karena aku tahu kalau misalnya aku menceritakan something yang aku lagi dealing it with, itu pasti kayak nggak sesuai dengan ekspektasi aku aja. Jadi mungkin ada beberapa waktu yang dimana dikecewakan, jadi kayak udah trust issues duluan. Dan iya sih, dibilang aku juga tertutup orangnya sama mamiku sendiri. Waktu itu aku sempet wawancara sama mami, katanya mami itu kangen sama Michelle, terus pengen Michelle pulang gitu, gimana? Itu kapan? Beberapa waktu lalu, Ha, sebentar oh sih. masih baru. Hmm, aku
I don't know what to believe sih. Karena kadang omongan dia di hari ini gini, kadang besokannya beda, kadang di hari berikutnya beda lagi. Jadi kayak ya aku nggak tahu mami maunya apa gitu. Tapi dari kakak sendiri pengen ketemu mami nggak sih? Dari Apa aku masih kayak sebel sama mami? untuk sekarang sih em, aku nggak tahu sih ya. Aku karena kayak feelings aku masih belum valid dan masih memikirkan situasinya gitu lah. Dari kakak sendiri cara berdamai dengan masalah ini gimana sih? Dibilang berdamai juga sebenarnya belum, karena prosesnya juga lumayan lama kan sampai di tahap dimana kayak aku bisa sembuh dari apa ya trauma yang aku pernah alamin. Tapi caranya mungkin ya sibukin diri, cari kegiatan dan kayak mencoba untuk melupakan situasinya dan dikit per dikit aku lupain kejadian-kejadiannya. Walaupun itu sangat sulit dan mungkin bakal tetap ada di apa ya? Ada di pikiran aku selamanya, tapi ya kan apa salahnya untuk give a try untuk ngelupain masalahnya gitu. Jadi mah kalau misalnya mami mau minta maaf sama kakak gimana? Aku maunya pengen dengar dari dia langsung. Kayak di teks juga aku nggak anggap itu permintaan maaf yang benar karena sebelumnya juga dia udah pernah minta maaf tapi bukan karena ini ya. Waktu itu beberapa mungkin tahun lalu dia minta maaf karena apa gitu aku lupa. Tapi kayak dengan dia dirinya sendiri dengan secara face to face dia nggak pernah ya bilang minta maaf. Makanya aku lebih kalau misalnya mami pengen minta maaf aku lebih mending Secara langsung. secara langsung gitu. Tapi kakak tuh pernah kan ini di podcastnya Bunda Ashanti ya, dia bilang kalau Bunda itu sosok ibu yang kakak pengen gitu. Nah itu emang sebenarnya kakak tuh butuh sosok ibu yang seperti apa sih? Em, Sebenarnya dari situ aku nggak bermaksud apa apa kan dengan ibuku sendiri karena bagiku mamiku masih apa ya mau gimana pun dia she's a good mother to me ya. Tapi ada beberapa hal yang aku mungkin belum bisa dapatkan itu dari ibuku sendiri. Kayak yang apa Bunda Ashanti memberikan ke aku, mungkin itu yang aku belum dapat. Apa tuh contohnya? Mungkin kayak aku cuman pengen bisa didengerin sama seorang sosok ibu. Dan aku cuman pengen apa ya bisa didengerin dan mengerti keadaan aku. Dan cukup nggak usah bilang apa-apa. Mungkin kalau misalnya mungkin nggak bisa tanggepin atau misalnya nggak bisa berkata-kata, cukup nyamperin aja dan peluk. That's all I need. Itu cuman yang aku butuh dari seorang sosok ibu. Ya pelukan dia. Berarti emang mami selama ini belum seperti itu apa gimana? Um, Mungkin ada beberapa saat yang dimana dia coba untuk ngebenerin situasinya. Tapi balik lagi ke akunya. Aku yang masih ketutup banget. Setiap kali misal mamiku kayak kasih love affection ke aku yang kasih kayak barrier untuk ya itu gitu. Ada nggak sih sifat mami itu yang pengen kakak ubah gitu? Hmm,
Aku sih nggak bisa, apa ya, kalau untuk ubah sifat dari mamiku nggak ada sih, karena ya balik lagi ke diri dia sendiri. Semua change, all her choice itu yang ada tuh ya di tangan dia gitu. Jadi untuk nggak bisa rubahin semua misal minus-minus dia, kekurangannya, ya balik lagi dari diri dia sendiri gitu. Berarti ini saat ini kakak lagi menunggu mami untuk datang ke kakak. Aku go with the flow aja. Aku nggak tahu. Ada nggak sih mungkin rencana dari kakak tuh mau menerima mami tuh kapan? Balik lagi, aku kan juga nggak tahu ya kedepannya bakal gimana. Jadi I'm just gonna go with the flow. Mungkin kalau mami nonton tayangan ini ada yang ke kakak bisa main nggak sih mami? Apa ya? Karena udah banyak banget aku beberapa kali nyampein pesan ke mami. Tapi yang penting apa ya? Apa ya? Pesan untuk mami. Pesan. Ya bisa belajar dari kesalahan aja sih. Dan semoga semua kehidupan mami dilancarkan dan adik-adikku dan kakakku juga bisa dilindungi dengan baik, dan semoga nggak kejadian juga hal yang sama terjadi ke aku, karena aku sayang sama kalian dan aku nggak pengen kalian merasakan hal yang sama seperti aku, dan ya cukup di aku aja. Dan I hope untuk kedepannya kalian bisa saling melindungi diri kalian sendiri dan ada backup untuk each other dan jadi support system. Mungkin terakhir harapan untuk kasus ini gimana? Kasus ini untuk bagi yang mengalami yang sama, I'm so sorry, I'm truly sorry that happened to you, karena aku juga dengar dari beberapa komen dan kayak beberapa masukan komentar dari orang, dan aku pastinya nggak bisa balas satu-satu, tapi aku mencoba untuk balesin dari DM dan segala macam. Dan bagi yang mengalami yang sama, aku turut prihatin dan semoga kalian bisa make a move secepatnya dan minta bantuan ke orang-orang yang kalian percaya, dan at least kasih tahu ke orang yang kamu percaya, dan kamu minta saran ke mereka apa yang harus aku lakuin, apa yang harus perbuat, dan semoga kalian gak mikir ini tuh aib dan kalian gak merasa bersalah kenapa gini. Pokoknya poin dari aku, get help, think about yourself, terus juga untuk kedepannya semoga kamu bisa jadi wanita yang hebat atau laki yang hebat, dan semoga semuanya dilancarin dan pasti karma ada aja balasannya. Jadi don't worry about that. Oke, 3, 2, 1, cut.